Oke, pasar saham minggu ini. Ya, masih sideway aja. Nah, oke, ini Pak Gunardi sudah muncul. Ya, Gimana, Bro? ya. Minggu ini kayaknya orang lagi persiapan Lebaran. Ya, udah Apa pada sepi? cari cara. Ya, luar biasa. Udah pada semuanya udah berhenti. Ya, lebih Meskipun lebih nggak libur ya pasar. katanya ya. Iya, nggak libur tapi lebih ramai ini pasar Tanah Abang Iya, daripada pasar kampung orang saham. bilang ya. Iya, iya, iya. Ya, tetapi ada Gimana, beberapa Bro? update. Ya, ada Mm-mm. beberapa update. Sebenarnya kita on the track ya, karena sebenarnya asing sudah mulai masuk sekitar 1 triliunan kecil, tuh ya, kecil ya, kayak punya duit banyak aja. 1 triliunan, tapi oke, ya on the track. Ya pelan-pelan pasti akan mulai masuk. Dan makanya ini sebenarnya saat yang tepat buat teman-teman buat investasi, apalagi minggu depan Lebaran ya, kita libur beberapa hari, tetapi market di US kan nggak libur, ya. Nah biasanya kalau beberapa hari libur, terus market di luar ternyata mengalami kenaikan karena kemarin saya baca market di US itu mengalami lonjakan kenaikan ya, all time high karena pengangguran turun ya, US memberikan stimulus yang sangat besar bahkan sampai Iya. dikasih duit. Jadi pengangguran menurun dan kemarin penutupannya all time high ya untuk bursa sahamnya. Jadi ini biasanya akan mulai masuk. Kalau di sana sudah, biasanya akan mulai masuk ke Indonesia. Dan proyek-proyek di Indonesia pun berjalan cukup bagus. Coba mungkin karena sekarang ini lagi orang sudah hawa-hawa liburan, bro. Jadi market di Indonesia Ya, belum. ya. Tapi on the track. Jadi untuk investasi sebenarnya masih sangat bagus ya, sangat bagus. Khawatirnya adalah setelah libur ketika minggu depan tanggal 17 ya kalau nggak salah begitu buka, khawatirnya bisa agak loncat sedikit ya karena Indonesia kan beberapa hari libur ya dari mulai Rabu ya. Kalau saya nggak salah, Senin Selasa masih buka ya, Rabu. Ya, ya. Ya, tapi market ada di bawah sekali dalam kalau kita lihat saham per sahamnya banyak kan nggak ada yang breakout terlalu jauh. Mestinya kalaupun gap up masih 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 dalam batas wajar, ya kan? Ya, Eh, Kecuali beberapa saham yang baru mulai, tapi juga kita yang di trading ya Antam, terus kita yang kita ikutan juga TINS, beberapa MDKA naik tapi belum signifikan, belum ada volume yang terlalu besar juga. Jadi mungkin memang orang nantilah sekalian habis Lebaran. iya. Duitnya dipakai dulu ya. Tadi saya juga Ya, baca ya, ya. beberapa hal yang menarik. Presiden juga sudah selain mengeluarkan THR, bonus gaji ke-13 juga sudah akan dikeluarin. Jadi ini juga hal yang positif kan karena akan menambah daya beli orang Indonesia ya. Konsumsi Indonesia cukup besar karena penduduk Indonesia cukup besar, jadi bisa meningkatkan untuk ini. Apalagi pemerintah mentargetkan ya, Prof. Pak Jokowi sih menargetkan kalau bisa semester 2 itu bisa 7% pertumbuhannya. Tapi saya rasa terlalu optimis. Bisa 5% aja udah bagus ya. Udah 5%-nya harus udah bagus. harus percaya diri dulu dong ya, promosi. Ya namanya target kan, kalau nggak kecapai at least deket gitu. Ya, makanya. Tapi banyak pengamat, banyak analis, dan saya pribadi juga percaya bahwa semester kedua Indonesia akan sangat bagus ya. Yang kita harapkan adalah, yang kita khawatirkan adalah jangan sampai terjadi lonjakan corona ini setelah Lebaran ya, apalagi orang pulang kampung dan sebagainya. Semoga tidak ya. Kalau tidak, maka semoga semester kedua ini bisa jalan mulus. Dan buat teman-teman, yang perlu diketahui adalah biasanya pasar saham itu bergerak lebih dulu dibandingkan real ekonomi ya. Jadi Ya, sebelum ekonomi benar-benar ini biasanya pasar saham itu bisa 3 bulan ke depan. Jadi biasanya pasar saham akan naik duluan sebelum ekonomi benar-benar pulih. Jadi orang akan menanti-nantikan karena saya juga baca, bro, banyak banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mengeluarkan menambah belanja modal, belanja ini karena mereka udah mau expand ya, karena mereka percaya semester ke depan akan
ekonomi akan lebih baik lagi. Jadi ini harapan yang positif. Iya, dan juga vaksin kelihatannya dalam sesuai dengan rencana, ya nggak ada Betul. hambatan yang terlalu berarti kayaknya. At least di lapangan kita udah dengar beberapa teman-teman yang udah boleh vaksin kayaknya. Ya, dan juga ada Ya kan? vaksin gotong royong. Ya, jadi pemerintah tidak hanya ini, jadi sekarang perusahaan juga boleh. Saya dengar, saya tadi pagi baca vaksin gotong royong juga bisa mulai dilakukan untuk perusahaan-perusahaan mulai habis Lebaran. Jadi ini akan mempercepat proses vaksinasi. Ya, kita harapkan vaksin bisa cepat sehingga pertumbuhan ekonomi bisa kembali normal. Ya, ada faktor lain juga bahwa pasar saham nggak bisa bergerak sideways terlalu lama karena pemainnya udah bosen ya kan. Ini kan sideways-nya dari bulan akhir Januari nih ya, akhir Februari lah kita hitungnya, Februari, Maret, April ya, 3 bulan sudah kan. Ya, masuk bulan Mei lagi gitu kan. Jadi sideways nggak bisa terlalu lama. Pasti ada saatnya beberapa bulan dia yang ngalamin uptrend jangka pendek lah kita bilang ya. Even kalau kita lihat tahun-tahun lalu juga kan, tahun yang 2020 sih unik lah, tapi 2019 misalnya kan itu juga ada masa di mana ada uptrend jangka pendek, padahal itu boleh dibilang pasarnya sideways kan gitu. Ya. Jadi ya karena pelaku pasar saham juga perlu ini kan, kerja juga kan. Kalau enggak yang ngelola dana gimana ya kan? Iya. Jadi pasti ada sentimen seperti itulah, ada sentimen seperti itu. Nah, menunggu saat yang tepat aja, menunggu alasan yang tepat untuk attack gitu ya. Kita aja bosan udah nunggunya ya. Tapi sebenarnya sementara itu buat mereka yang invest ini sebenarnya kesempatan. Karena kan kalau waktunya panjang, kita kan nggak punya modal yang besar. Kalau Anda punya modal besar 1M, begitu lagi turun sikat. Tapi karena kita kan kalau di HBC kita ngajarin sisihkan 10-20% dari income. Kalau bisa 3-4 bulan kan lumayan ya. Kalau setiap bulan ada 1 juta dapat 3-4 juta. Apalagi kalau dapat bonus, ada THR. Bapak Ibu jangan habisin bonus dan THR semuanya, sisihkan buat investasi saham juga, nabung saham juga demi masa depan ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi kita ngerti banget teman-teman kalau 3 bulan ini ngerasa ini IHSG nggak kemana-mana gitu ya, terus yang invest mulai bosen juga kan, yang invest juga bro, kalau sahamnya nggak kemana-mana ya kan, apalagi turun ya kan, dia bisa kehilangan semangat juga kan, banyak yang pasti begitu, wajar, manusiawi ya. Tapi mari kita punya pandangan lebih panjang ke depan gitu ya, kita mengingatkan teman-teman untuk punya pandangan ke depan, karena pasar nggak akan sideways lama-lama gitu ya. Bosen juga. bosen. Turun pasti akan naik, tapi sebenarnya yang paling berat buat investor, baik investor maupun trader adalah masa sideways kan. Ya. Jadi menunggunya itu loh, mau action nggak ada banyak yang bisa action ya, nggak ada banyak excitementnya juga gitu kan. Ya. Nggak ada banyak yang terjadi ya kan. Sebagian kecil mungkin pindah ke Bitcoin lebih seru ya kan. Ya. Bitcoin lagi naik daun kan. Kripto lebih seru. Ya, wajar, juga, manusiawi, bisa dimengerti. Ya. Tapi juga biasanya kripto juga nggak bakal lama, biasanya sebentar juga, nanti mungkin akhir tahun itu udah mungkin agak menurun ya. Jadi buat teman-teman yang baru ke kripto sebenarnya agak terlambat, tapi ya anyway, ya pilihan masing-masing. Kalau kita sih lebih percaya saham ya, lebih ada fundamentalnya, Anda lebih yakin karena ada bisnisnya ya. Kalau kripto masih wilayah abu-abu, sangat spekulatif kalau menurut saya. Ya, kecuali itu uang yang siap Anda hilang ya. Tapi kalau siap hilang, ngapain? Mendingan di saham lebih pasti. Spekulasi kan, namanya spekulasi. Ya. Oke, nah ngomong soal spekulasi, kayaknya dari kelas kita kemarin beberapa kali lagi tetap muncul ada pertanyaan soal bandarmologi. Nah,
Ini kita belum sempat bahas, kita biasa aja selalu jawab pertanyaan soal bandarmologi nih, tapi kita belum sempat bahas secara dari kitanya gitu, bro. Ya, gimana bro, komen Anda soal bandarmologi? Ya. Silakan. Kenapa jadi suatu topik yang menarik gitu ya? Karena Indonesia suka sensasi kan. Oh, iya. Apalagi ini zaman media sosial, sesuatu yang bisa hype, yang bisa catching, menarik perhatian dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang menarik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali karena itu menjadi alasan orang-orang tertentu yang nggak mau pusing. Orang Indonesia kan sukanya nggak mau pusing. Jadi mereka nggak perlu belajar fundamental, nggak perlu belajar teknikal. Kalau saham turun, kenapa saham turun? Bandar jualan, ya gampang banget. Kenapa saham naik? Bandar naikin, ya jadi sangat gampang. Sehingga kalau pakai ilmu bandar, kan udah nggak perlu analisa fundamental, analisa teknikal, nggak perlu baca berita, sentimen, ini itu dan segala macam, semua tergantung bandar. Jadi sebenarnya ini membodohkan menurut saya ya, membuat kita nggak bisa menganalisa. Ibaratnya kita selalu menyerahkan semua pada nasib, ya kan? Ibaratnya kenapa ini terjadi? Ya nasib saya begitu, ya karena kakek saya miskin, papa saya miskin, ya saya miskin. Kenapa kamu miskin? Ya karena saya miskin, karena orang tua saya miskin. Jadi kita menyalahkan ada nasib. Ada istilahnya tuh, playing victim, gitu ya? Iya, karena paling gampang kan. Dan itu sebenarnya menjadi kelemahan kenapa kita miskin, ya karena kita sangat gampang menyalahkan pemerintah yang nggak becus, menyalahkan sistem yang salah, semua orang salah kecuali kita. Dan ini membuat kita, kenapa kita nggak bisa maju, kenapa kita nggak bisa sukses, nggak bisa kaya, nggak bisa berhasil, karena kita paling enak kan menyalahkan orang, bro. Jadi ya kan, jadi melemahkan, tidak membuat kita berpikir secara logika, berpikir secara jernih dan sebagainya, ya. Dan seperti yang bro bilang, bandar itu kan sebenarnya di luar negeri itu nggak ada istilah bandar, toh? Betul. Ya, itu istilah Indonesia itu. Oke, ini Pak Kunardi kayaknya lenyap ini. Kita tunggu bentar ya. Oke, koneksinya kayaknya jelek Pak Kun. Hilang. Oke bro, tadi sempat hilang. Ya. Oke, di luar negeri nggak ada istilah bandar, ya karena nggak ada bandar yang sanggup mengendalikan, nggak ada tanda kutip, karena peredaran uang di Amerika Stock Exchange terlalu besar, ya. Nah sebenarnya Indonesia nggak kecil-kecil amat loh bro. Peredaran uang di Indonesia, di pasar saham Indonesia itu berkisar 7.000 hingga 8.000 triliun. Itu angka yang tidak kecil, ya. APBN Indonesia yang tahun lalu yang paling gede aja sepanjang itu 2.500 triliun. Ini kalau 7.000 hingga 8.000 berarti 3 kali dari APBN. Itu besar sekali, ya. Dan berapa banyak orang Indonesia yang punya uang triliunan? Ada, tapi tidak banyak, ya. Sehingga kalau kita bilang sedikit-sedikit bandar, itu menurut saya sesuatu yang terlalu dibuat-buat, ya, cuma mencari kambing hitam, mencari pembenaran diri supaya dia nggak salah, orang lain yang salah, dan ya membuat kita bodoh dan nggak perlu analisa dan sebagainya. Jadi menurut saya doesn't make sense gitu. Tadi Pak Kunardi mention istilah di luar negeri nggak ada istilah bandar. Gitu kan. Nah, jadi benar, karena istilah kan penting ya. Jadi kalau Anda dengar istilah bandar, kan kesannya udah negatif, betul kan? Bandar, ya kan? Bandar apa? Bandar judi, bandar bola, ya kan? Bandar. Iya. Iya kan? Istilahnya udah bandar gitu ya. Nah, itu istilah yang salah menurut saya. Ya, kenapa menurut kita sih ya, menurut kita ini kenapa orang Indonesia pakai istilahnya bandar? Sebenarnya kan untuk menggambarkan ada big player gitu kan, orang yang punya uang lebih banyak daripada yang retail lah. Ya, di luar negeri ada big player, mereka sebut market maker, mereka sebut institutional player, ada yang sebutnya insider atau spesialis. Itu istilahnya menyebut hal yang sama, bahwa ada orang-orang yang punya uang lebih besar daripada pemain retail gitu kan, pelaku pasar yang retail. Dan memang pasti ada kan, bisnis apapun kan pasti ada yang
pemain besarnya, bro. Ya kan, Iya. bukan hanya saham gitu. Nah, tapi kan pemain besar nggak kita sebut bandar, ya kan? Coba Iya. bisnis apa? Bisnis apa? Distribusi apa alat berat misalnya kan? Ada distributor ya, pemain besarnya, dia nggak disebut bandar gitu kan? Nah, kenapa di saham pemain besar ini atau market maker ini atau institutional player ini disebut bandar? Itu kesalahan. Ya, kesalahan dari ya, ternyata katanya sih ceritanya karena dari zaman dulu ada trader-trader kan bikin apa grup gitu-gitu sharing-sharing, ada yang bercanda manggil dia bandar, terus diikuti sama yang lain gitu. Nah, biasa orang Indonesia begitu tuh, ya kan? Pakai nama istilah yang salah sehingga kemudian keterusan nih, ya kan? Orang mindsetnya udah salah dulu sehingga nggak bisa nggak bisa berpikir dengan benar gitu untuk hal ini. Nah, apalagi bro soal bandar, istilahnya salah. Anda nggak boleh pakai istilah bandar sebenarnya, ya kan? Pakailah istilah big player, ya kan, pemain besar itu. Kita kalau ngomong pun pemain besar aja gitu kan, sehingga jelas gitu bahwa dia bukan bandar yang artinya menguasai semuanya kan gitu. Dia sama seperti kita juga, hanya memang pengaruhnya lebih besar karena punya modal lebih banyak gitu. Apalagi bro yang mau kita mention teman-teman? Ya kayaknya banyak mitos-mitos lah ya, pandangan yang salah selain istilah tadi. Ya, ya. Dan juga kalau saya lebih ke arah melihat kita melihat secara logika ya. Tadi saya sempat sebut bahwa peredaran uang yang ada di Bursa Efek Indonesia berkisar 7.000 hingga 8.000 triliun. Dan dari 700-an saham memang ada saham-saham yang kapitalisasi pasarnya kecil, yang tanda kutip gampang untuk dimainkan oleh pemain besar. Kita nggak mau sebut bandar ya. Ya, misalnya dia kapitalisasi pasar cuma miliaran ya. Sehingga dia dengan modal sekian miliar, misalnya 5 miliar, 10 miliar, dia bisa menaikkan dan menurunkan sebuah saham. Tetapi tidak semua. Jadi yang kedua adalah mengeneralisasi menurut saya. Karena dianggap bahwa ada 1, 2, atau 3 saham yang memang tanda kutip dikuasai oleh institusi-institusi besar, sehingga dianggap bahwa semua saham bisa dikendalikan oleh bandar. Padahal ada banyak yang big caps yang kita sebut BRI, BCA, Telkom, yang mereka kapitalisasi pasarnya BCA 800 triliun ya. Bandar mana atau big player mana yang bisa mainin BCA? Atau BRI 500-an triliun. Siapa yang punya uang? 500 triliun beli 1 triliun aja, itu saham nggak bergerak. Perlu berapa triliun? Perlu berapa triliun untuk bisa menggerakkan itu, ya? Atau misalnya apalagi? Ada banyak. Sehingga yang kedua adalah orang terlalu menggender, karena orang nggak belajar, ya. Mencap seperti misalnya contoh orang patah hati, putus cinta, terus bilang semua laki-laki jahat. Bapaknya laki-laki, dia nggak tahu kalau bapaknya juga laki-laki. Ya, semua laki-laki pembohong, gitu ya. Nah, semua laki-laki pembohong. Lah bapaknya juga laki-laki kok. Jadi terlalu mengeneralisasi. Nah itu membuat kemampuan bernalar kan menjadi berkurang juga, bro. Iya. Nah tapi nih aku jadi tadi kalau boleh ulang lagi ya tadi bro bilang ya. Jadi juga masalah mental untuk playing victim itu sangat jelek sekali menurut aku ya, karena trading itu kita mesti take responsibility, itu bagian penting. Kalau kita trading saham atau bukan invest saham kan, kita itu harus take responsibility, artinya itu keputusan kita kan gitu. Jangan nyalakan orang lain. Nah, ya kan, termasuk nyalakan bandar atau nyalakan mentor kadang-kadang juga, bro. Ya kan? Ya bisa jadi loh. Ya, atau yang nyalakan yang kasih rekomendasi, ya kan? Ya. Nah, kita lihat juga kita kasih saham pilihan kan sama-sama teman-teman. Kita udah ajarin kapan beli, kapan jual, bahkan udah kita tulisin, ya kan? Ini titik belinya, ini proteksinya udah kita tulisin. Jadi sebenarnya dia tinggal mutusin eksekusi. Tapi coba perhatikan di grup, beberapa akan nanya lagi sebelum dia beli tuh. Ya, bukan karena dia nggak tahu kalau menurut aku. Karena ada videonya, tutorial dan sebagainya kan. Kenapa dia tanya dulu? Karena ya, kalau misalnya salah,
keputusannya si Bandar, keputusannya mentor, ini dia salah. Oh Gitu. iya, istri saya itu dulu kenapa ini, karena setiap kali orang mau beli, mau jual selalu tanya, Ci ini boleh beli nggak? Ci ini beli di harga berapa? Ci ini gimana nih Ci? Gimana segala macam? Iya, kalau satu dua yang nanya pasti dilayanin. Tapi kalau bayangin kita punya member ada berapa, nggak mungkin dilayanin semua. Makanya sekarang ya kita bersyukur nih, sebenarnya HBC kita edukasi sudah lumayan, orang sudah nggak ribut-ribut, ketika saham lagi turun orang nggak ribut dulu. Coba bayangin bro, ketika awal-awal, Iya. masih ingat nggak? Betul. Begitu saham turun, wah orang ribut nih nanya, ini kenapa turun ya? Itu padahal udah dijawab, ditanya lagi, dijawab, ditanya lagi, ya. Terus kapan beli, kapan jual, semua ditanyain. Ya, istri saya dulu beban mental. Karena pertama, mau rekomendasi saham tuh nggak gampang. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Kedua, udah rekomendasi, ya masih ditanya titik belinya di mana, kapan beli, kapan jual. Semua masih ditanya. Ya, mereka mau tahu di mana titik paling rendah dan di mana titik paling tinggi. Which is nggak ada orang pun yang tahu. Ya. Terus yang ketiga yang benar yang bro bilang, kalau salah nyalain, ya Cia sih kurang ini segala macam. Padahal sebenarnya siapa yang bisa, ya orang Warren Buffett aja bisa salah kok, dia jual Apple aja dibilang dia nyesel. Jadi nobody knows, ya. Tapi Itu satu patokan. mental yang penting, untuk take responsibility, ya kan? Ya. Karena Anda invest, itu keputusan kita, ya tanggung jawab kita untuk belajar, ya kan? Kalau kita pakai rekomendasi itu karena kita bisa hemat waktu, ada yang udah pilihin sahamnya, tapi tetap keputusan kita toh gitu. Dan kita tahu kenapa kita ambil keputusan itu mestinya gitu. Jadi take responsibility sangat penting banget. Bukan cuma dalam hal saham aja kan, tapi dalam segala hal dalam hidup sebenarnya, bro. Betul. Dan satu hal lagi bro, orang Indonesia mungkin ini sorry mengeneralisasi ya, tetapi literasi membaca itu sangat penting ya, karena di dunia saham ini ya orang tidak tahu, orang berpikir bahwa kalau saya sudah belajar, udah ngerti ilmu saham, udah pasti jago, padahal belum tentu ya. Karena kenapa? Di dunia saham ini perpaduan bro, harus ngerti ilmunya, harus baca berita setiap hari. Kalau Anda nggak baca berita setiap hari, Anda ketinggalan. Ya tetap aja update berita itu penting. Ya istri saya setiap hari baca, pagi-pagi dia udah baca, malam sebelum tidur dia baca. Ya baca berita, selalu update berita. Bahkan kadang-kadang seringkali kalau masih ini survei pasar, ya lihat misalnya lihat di tokonya, ngobrol sama tokonya, ini lagi rame apa enggak. Survei pasar, lihat kondisi yang ada dan sebagainya. Nah, orang Indonesia kan mereka pikir gampang. Kan cuma beli saham apa, beli di harga berapa, kapan dijual, beres. Ya, makannya gampang kan, kayak orang masak ya. Makannya cuma 5 menit, masaknya, persiapannya ke pasar, motong, cuci, bersihin, dan segala macam, prosesnya yang panjang. Itu yang orang nggak tahu, nggak sadar. Nah, ya literasi membaca juga penting, karena kalau tidak membaca, ya sangat gampang tuh. Kalau ada apa-apa, wah bandar ya. Ya itu juga kan kita bilang ini salah jalan untuk komunitas saham di Indonesia pakai istilah bandar itu sebenarnya salah jalan, dan sangat disayangkan juga bahwa kemudian dianggap seakan-akan itu suatu ilmu yang bahkan lebih baik daripada analisa teknikal maupun analisa fundamental, gitu kan? Ya. Jadi kita pernah di grup kan ditanya juga, Pak, kan kalau ada barnabologi kan nggak perlu lagi analisa teknikal katanya gitu. Saya bilang itu sama aja dengan kita bilang kalau anak saya sakit, ya kan? Saya ke dukun aja, nggak perlu ke dokter gitu. Ya tentu kembali pada pilihan masing-masing tentunya. Ya kalau Anda percaya dukun ya silahkan. Tapi kan kalau Anda membandingkan dukun sama dokter, itu kan dua hal yang jauh sekali gitu ya. Nah, jadi saya bilang seperti itu. Nah, barnabologi ada basicnya, nggak juga sebenarnya semuanya karangan, karena kalau semuanya karangan ya nggak akan bisa diterima juga kan, bro.
ada bagian yang benarnya sebenarnya. Bandarmologi itu kalau yang banyak dikenal orang itu sebenarnya analisa volume, analisa transaksi, bro. Ya. Analisa banyaknya transaksi, dan volume itu kan satu indikator yang memang kita pakai gitu ya, yang ada dalam analisa teknikal. Ya kan, volume itu memang ada. Nah, ada juga yang sengaja bikin volume khusus untuk menganalisa volume asing beli apa jual gitu ya, bisa aja. Dan menurut dia berpengaruh, menurut dia penting, ya silakan gitu ya. Meskipun kita nggak rasa lah asingnya nggak ada, apa gunanya gitu dianalisa gitu. Tapi itu sebenarnya ada basicnya, namanya volume. Cuman kalau dibilang analisa volume kan kurang menarik, bro. Ya kan? Untuk jualan dibungkus lah bandarmologi gitu ya. Jadi bisa bikin seminar ya kan, bisa jual tools gitu. Nah tapi ya dimaklumi. Cuman kalau apa namanya juga orang usaha ya silakan. Cuman yang nggak bagus adalah sampai seakan-akan wah nggak perlu analisa teknikal, nggak perlu analisa fundamental gitu ya. Yang penting bandarmologi, ya kan di sana kita udah bikin orang jadi bodoh tuh. Ya kan? Ada ilmu, padahal ilmu fundamental ada basicnya jelas, itu kan akuntansi, ya kan itu kan valuation, analisa teknikal basicnya juga udah 100 tahun lebih gitu kan. Jadi luar biasa orang ya sayang banget ini arah yang salah kalau menurut aku untuk perkembangan para investor trader Indonesia ya, kalau hal ini nggak banyak diedukasi gitu ya gitu, bro. Betul, makanya memang ini menjadi misi dari HBC untuk bisa mengedukasi ya orang-orang supaya at least mereka berpikir secara logika, menurut saya ya. Setidaknya toh semua itu sebenarnya ada alasannya. Kan kalau kita ngajar kan selalu ada alasan. Seperti kayak tadi ya. Orang tanya, kenapa sih harus EMA 50, EMA 200? Itu kan ada alasan behind kenapa 200, kenapa 50. Kan ada alasannya, ada logikanya ya. Kenapa sebuah saham naik? Ada logikanya. Kenapa sebuah saham turun? Ada logika. Tidak hanya mengeneralisasi, kemudian menyalahkan, terus akhirnya udah gitu loh. Jadi menganggap itu sebagai suatu permainan ya. Bahkan sebenarnya, bro, kalau dibahas lebih lanjut bukan hanya bandar. Pernah kan ada juga yang beli saham sesuai dengan show. Wah, terus beli saham sesuai dengan primbon. Wah, bulan-bulan tertentu yang lagi ini. Itu juga menurut saya tidak masuk logika. Anda show-nya apa? Jadi misalnya Anda show, wah ini tahun apa? Misalnya bintang ada juga bintang. Iya, pakai bintang, pakai ini. Menurut saya nggak logika. Karena sebenarnya kan orang harus mengerti, ya saham itu kan surat berharga dari sebuah perusahaan ya. Katakanlah misalnya BRI. Kan kita tahu BRI itu perusahaannya yang punya siapa, atau BCA lah ya, yang punya siapa, bisnisnya bagaimana pelayanannya segala macam. Kita tahu persis itu perusahaan yang real ya, bukan dari perhitungan bintang, primbon, lahir, unsur air, api dan segala. Ya itu sebenarnya pembodohan juga itu menurut saya ya. Jadi secara logika nggak masuk akal. Tapi orang Indonesia senang itu yang lucu. Orang Indonesia percaya yang nggak yang mistis kan, yang tidak perlu dilogikakan. Iya. Nah, anyway, apalagi yang kita rasa mitos yang kita perlu jelaskan. Mungkin 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 satu hal yang aku rasa penting adalah teman-teman melihat, yang kita sebut bandar sebenarnya kan adalah big player. Nah, kenapa kita juga bilang itu istilah yang salah? Karena kami percaya bahwa kebanyakan big player itu mau bisnis yang bagus, mau bisnis yang benar, gitu kan, mau bisnis yang long term. Kalau jadi bandar seperti bayangan orang-orang, kerjanya menjebak retail, bisnisnya nggak akan long term, ya kan? Mungkin dia bisa sekali hajar goreng saham apa gitu kan, tapi buat apa gitu teman-teman?
Ya kan, kalau Anda punya uang gede, ya kan, ngapain bisnis yang short term seperti itu? Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada, ya kan? Tapi saya pasti percaya bahwa kebanyakan orang itu tidak mau yang seperti itu. Apalagi kalau dia punya uang, dia punya pilihan toh, bisnis bagus apa bisnis yang jebak orang gitu. Ya kan? Nah, kenapa bisa ngomong begitu? Aku ingat banget karena kita pernah diskusi sama mentor kita kan. Ya, Mr. Edward Lee, dan Mr. Edward Lee cerita bahwa dia pernah diajak buat ini ya, buat pump and dump, ya, buat goreng saham lah istilahnya orang Indonesia ya. Mr. Edward Lee kan salah satu punya pemain besar juga tuh kan, punya perusahaan sekuritas dan sebagainya. Jadi dia diajak juga untuk begituan, dia nggak mau. Ya selain karena memang dia punya integritas nggak mau, tapi juga dia membayangkan ngapain gitu. Bisnisnya ini bisnis apa, dan bisnis yang goreng saham bisa bertahan berapa lama, ya kan? Nah teman-teman lihat dari sisi itu, gitu. Jangan merasa orang punya duit berarti pasti jahat gitu. Ya, menurut saya kalau orang punya duit yang banyak, justru dia akan cari yang lebih long term, yang lebih benar gitu ya. Kalau kan punya pilihan sekarang kan, ngapain menjebak retail, belum lagi kan karmanya jelek. Ya. Jadi kebanyakan pemain besar, apalagi coba teman-teman ingat, pemain besar itu berarti yang megang dana, mengelola dana besar, ya kan, baik individu maupun institusi. Ya kan, mungkin mengelola reksadana, mungkin mengelola dana pensiun dan sebagainya. Ngapain gitu ya? Ngapain? Ada nggak oknum-oknumnya? Ada, saya rasa dimanapun juga ada yang seperti itu. Ya kita nggak naif, seakan-akan semua orang baik lah. Tapi saya masih percaya bahwa kebanyakan orang baik tuh, dan nggak mau ikut dalam yang begituan. Ya nggak bro? Pendapat bro gimana? Ya setuju sih ya, karena seperti kemarin saya sempat bilang, Mr. Edward Lee bilang kan, ketika kita mau start HBC, Mr. Edward Lee pesan bahwa we have to make people make money. Kita harus membuat orang-orang menghasilkan uang. Kalau orang-orang misalnya dia baru coba saham, kemudian dia rugi karena bandar, saya percaya orang kan nggak bego ya. Kalau dia udah rugi sekali, 2 kali dia coba, nggak mungkin dia mau terus-menerus masukin duit di saham buat duitnya hilang. Orang kan kesana, orang investasi, orang beli saham, trading, pengen dapat untung, ya. Nah, memang selalu di mana-mana pasti ada oknum, ya. Tapi ya seperti istilahnya, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Wah, masih ingat gua. Ya, artinya di pasar saham, ya di pasar saham pasti ada orang yang nggak benar, tapi pasti banyak juga orang yang benar, ya. Dan kita percaya, apalagi di saham ini sebenarnya prospeknya sangat bagus, ya. Kedepannya sangat bagus, ekonomi Indonesia akan bertumbuh, ya. Bahkan kalau dikatakan bahwa 2030, 2045 Indonesia emas, kita akan berada di nomor 5 besar dunia atau nomor 4 besar dunia. Itu kan satu kelompatan yang luar biasa. Dan itu semua akan terlihat, tercermin di pasar modal. Apalagi sekarang pemain atau mereka investor yang ada di pasar saham Indonesia masih sangat kecil. Ini menjadi satu peluang yang sangat besar. Bahkan dengan adanya era internet, Indonesia 4.0, dengan pandemi seperti ini, orang kan mulai tanda kutip beralih ke pasar modal yang pakai internet, nggak perlu kerja. Kan maksudnya nggak perlu kerja, Anda nggak perlu ke kantor, ya, nggak perlu ada bos, nggak perlu pusing karyawan, nggak perlu stok barang, ya. Kalau Anda ngerti saham, Anda bisa invest saham, Anda bisa trading saham, menghasilkan uang di sana. Alangkah indahnya, ya. Seperti saya sama istri, kalau anak-anak liburan, kita bisa libur ke Bali sebulan. Istri saya bisa trading di pantai, ya. Saya bisa main sama anak saya di pantai. Betapa indah, nggak usah pusing, ada bos, nggak ada karyawan, ada apa, semua bisa online. Jadi ini kan sesuatu pekerjaan yang juga bisa dilakukan oleh banyak orang. Toh kita nggak ada ruginya, ya. Kita ngajar orang, orang bisa kaya, orang bisa sukses. Kita tuh nggak ada ruginya, malah kita happy. Benar nggak, bro? Iya. Ya bro, yuk kita jawab. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kayaknya juga ada pertanyaan sudah yang beberapa bro. Bisa ini nggak, tolong, aku agak susah bacanya. Iya, ini memang agak ini belum nih. Oh ya teman-teman, jika ada pertanyaan silakan tanya seputar saham atau mau
kita malam ini ngobrol-ngobrol soal Bandar, ya. Secara kesimpulan Bandar, kita percaya ada pemain besar, ada pemain institusi dan segala macam, tetapi kita nggak percaya bahwa Bandar atau institusi itu bisa mengendalikan saham. Semua saham, ada saham-saham tertentu, tapi tidak bisa mengendalikan semua saham dan tidak bisa mengendalikan IHSG. Ya, oke, silakan Bapak Ibu. Ini saya lagi lihat ke bawah, belum ada pertanyaannya. Ini layarnya juga agak ini ya, bro. Iya, memang kecil gitu ya. Iya. Ini ada yang tanya nih, Antam gimana? Antam sebenarnya kita suka Antam, ya kan? Kita baru beberapa hari lalu baru kita jadikan saham pilihan buat trading. Dan bagus pergerakannya. Aku rasa sampai hari ini sih kelihatannya masih bertahan. Tentu banyak pengaruh sentimen market ya. Jadi ya siap-siap ya, cut loss ketat gitu, tetap dikawal. Oke. Apakah ada topik lanjutan yang akan dibahas malam ini? Malam ini kita bahas soal Bandar. Oh. UNVR, apa bisa balik ke 8.000? Oh, kalau itu kita bisa bilang bisa. Most probably bisa. Ya, boleh dibilang hampir yakin bisa, tapi kapan? Ya kan? UNVR perusahaan yang bagus. Sampai hari ini kita analis kita melihat nggak ada yang nggak ada masalah untuk perusahaan ini gitu ya. Tentu ya pengaruh dari pandemi ya, kekuatan ekonomi yang belum pulih gitu ya. Terus juga UNVR perusahaan yang perlu banyak bikin terobosan saat-saat ini gitu ya. Plus harganya yang secara valuasi juga memang cukup mahal dan sebagainya lah istilahnya. Apapun alasannya, tapi ditanya kalau untuk investasi bagus. UNVR, apalagi harga sekarang bagus. Bisa naik nggak? Kemungkinan sangat besar naik. Cuman kapan? Nah, ya kan? Nah, itu, tapi kalau investasi ya nggak masalah kapannya kan. Kecuali kalau trading, ya kan? Pasti Anda tidak akan pilih UNVR. Ya nggak, bro? Sip, benar. Oke, saya jawab pertanyaan nih. Bacaan sehari-harinya di apa, Pak? Kita biasanya di Kontan, ya Kontan, kemudian ada Investor Daily, ada Bisnis Indonesia, dan kalau saya pribadi, kalau sepanjang hari saya suka Detik Finance. Karena Detik Finance kadang-kadang suka ada pop-up berita yang terbaru yang sedang terjadi. Ya. Tetapi, nah kalau kita HBC, kita ada kelebihannya Bapak Ibu. Kita HBC dengan member yang sekitar ada 1.000 lebih. Kan dari 1.000 lebih itu banyak dari mereka yang kerja di perusahaan atau berbisnis dan segala macam. Nah sering kita juga dapat informasi-informasi tambahan dari teman-teman. Dari komunitas ya, karena kenapa mereka suka sharing ya, bisnis ini, saya kerja di bisnis ini, bidang ini, di perusahaan ini. Nah kadang-kadang ada, bukan insider lah, tapi ada info-info yang belum keluar di berita, tapi sudah ada. Makanya kalau kita selalu bilang, kalau Anda ingin trading atau pengen investasi saham, dua hal yang paling penting. Yang pertama, Anda perlu punya mentor yang berpengalaman. Yang kedua, Anda perlu punya komunitas yang mensupport. Ya, HBC ini suatu komunitas yang support dan kita seringkali berbagi informasi. Ya, jadi misalnya ada teman-teman yang dia kerja di perusahaan A, yang memang kita tahu itu perusahaannya ini, kadang-kadang dia suka kasih info. Nah ini sesuatu yang kita nggak bisa kasih keluar ya. Dan istri saya juga kadang-kadang nggak kasih keluar, cuma kasih tahu, ada info begini. Ya, oke. Semoga menjawab ya. Oke. Wah, ada yang tanya nih bro, bagaimana dengan analisa lewat astronomi dan Fibonacci? Wah. Fibonacci itu salah satu indikator, ya kan? Kita nggak pakai karena Fibonacci sebenarnya ada yang percaya. Jadi Fibonacci itu ada beberapa harga, ada angka ajaib lah, gitu ya, angka yang dianggap umum, gitu ya, ada di mana-mana. Gitu.
pokoknya istilahnya begitu. Angka ajaib yang dia pakai untuk kemudian support dan resisten. Nah, well, ada yang percaya banget sama itu. Kita di HBC kita nggak pakai itu. Ya, bagi kita kalau support dan resisten bisa, kita akan kita pakai 2, trend line dan juga EMA, garis EMA, ya, garis exponential moving average. Ya, itu yang menunjukkan trennya. Bagi kita itu lebih masuk akal sih daripada Fibonacci, angka ajaib. Tapi orang mau pakai bukan berarti salah ya, silakan dites gitu ya. Kita nggak pakai. Astronacci, nah Astronacci ini mereknya orang, jadi saya nggak mau ngomong yang jelek. Ya, jangan gitu ya. Tapi kalau secara umum kalau menghubungkan saham dengan bintang, ya Astronacci kan bintang kan, saya lebih nggak percaya lagi. Masa saham ada hubungannya sama bintang gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah yang pakai merek Astronacci itu menghubungkan sama bintang atau enggak ya. Tapi kalau memang ilmunya menghubungkan sama bintang, ya bagi saya nggak masuk akal. Itu kan bro, betul ya bro? Betul. Kita nggak percaya Primbon, bintang, Sio, ya kan? Ya. Harga saham turun dan naik itu masalah supply dan demand, desit kan? Ya, betul. Cuma karena 2 itu, tapi ilmunya bisa banyak. Dan setiap orang kan, menurut saya ya sah-sah saja kalau dia boleh percaya, misalnya hari baiknya kapan, ya saat baiknya kapan dan segala macam. Ya sah-sah aja. Kalau buat dia oke, no problem, ya. Sekali lagi, kalau buat teman-teman, kita malam ini ngobrol-ngobrol soal bandarmologi, kita tidak percaya akan bandarmologi, tapi kita tahu bahwa ada big player, ada pemain besar. Tapi kita juga tidak percaya dia bisa mengendalikan seluruh saham IHSG, kita percaya dia bisa, ada saham-saham tertentu yang bisa dia mainkan, tanda kutip. Ya. Tapi kita percaya untuk long term, untuk jangka panjang, mereka yang ingin bisnisnya jangka panjang, mereka pengen semua orang dapat untung. Toh, kalau Anda membuat orang rugi, orang akan kapok main di saham. Makanya kan dulu kita sering mendengar ya bro, bahwa jangan saham, jangan investasi saham, jangan main saham. Saham itu judi, saham itu buat orang kaya, saham itu rumit, complicated, dan segala macam. Justru kita pengen buat saham itu lebih simple, sederhana, gampang, terjangkau, dan sebagainya. Justru itu tujuan kita, ya HBC. Oke. Ya. HMSP. Kenapa? Oh ya bro. Enggak, tadi ada pertanyaan tapi kelewatan. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa Kayaknya bagaimana kita bisa bagaimana strategi pemain besar katanya. Nah, jawaban saya mungkin sebenarnya semuanya bisa kelihatan dari besarnya transaksi. Kalau dia pemain besar kan, ketika dia beli atau dia jual kan kelihatan. Jadi menganalisa volume itu cukup gitu. Yang kita jelasin ke teman-teman member kita juga. Kalau di kelas kita jelasin bahwa analisa aja volume transaksi. Anda bahkan tidak perlu tahu volumenya itu retail kah, volumenya itu dari big player kah dan sebagainya. Karena kalau big player masuk pasti volumenya besar gitu kan. Jual juga volumenya besar. Gitu. Dan dengan menganalisa volume, karena kan jadi maksud saya gini, jadi sebenarnya simpelnya adalah nggak perlu kepoin yang nggak ada hubungannya dengan profit gitu, ya kan? Pemain besar strateginya seperti apa? Tentu coba Anda ingat, coba Anda bayangkan bahwa pemain besar itu kan bukan satu orang, kan? Ada banyak, masing-masing pasti punya strategi masing-masing lah, ya kan? Yang penting bagi Anda adalah pengaruhnya apa. Nah, dengan menganalisa volume, teman-teman udah bisa ambil keputusan untuk beli dan jual dan bisa dapat keuntungan. Tanpa perlu nebak-nebak sebenarnya ini retail kah, pemain besar kah. Nah, karena nebak-nebaknya itu seringkali dibuat-buat, bro. Ada yang ribut kan, kode broker mau ditutup, gitu kan? Karena bagi mereka kode broker itu mewakili bandar, which is nggak masuk akal. Ya, kode bro, kalau kita pemain besar, ngapain kita pakai satu broker, ya kan? Lah, kalau uangnya miliaran, ya pakai beberapa broker gitu. Kalau kita pemain besar,
ngapain? Kan nggak ada keharusan saya nggak boleh pakai brokernya retail, misalnya MNC Sekuritas gitu kan, boleh aja kan gitu. Atau siapapun broker yang mau kita pakai. Nah, uangnya banyak kok, pasti diterima sama broker-broker ya kan. Jadi kalau kita bilang broker ini adalah asing nih, broker ini adalah ya asing sih benar ya, asing karena broker tertentu kan memang kliennya banyak kan asing gitu ya. Tetapi again maksudnya saya kalau dia pemain besar, dia juga mau supaya strateginya dia nggak gampang kebaca. Bukan berarti dia jahat atau mau menjebak, belum tentu. Tetapi supaya strateginya dia nggak terganggu kan. Nah, jadi strategi orang bisa macam-macam dan nggak usah pusingin gitu. Yang kita perlu pusingkan adalah strategi kita, gitu loh. Jadi jangan hal yang nggak bikin kita profit nggak ada gunanya toh, gitu loh. Nah, jadi jawabannya adalah kalau Anda mau untung dengan adanya pemain besar, yang kita lakukan adalah menganalisa volume. Fokus di situ aja, menganalisa volume. Nggak usah pusingkan broker lah, nggak usah pusingkan asing, lokal lah. Transaksi adalah transaksi gitu. Dan itu tercermin di volume. Gitu bro. Oke. Yang sisanya adalah dongeng menurut saya. Itu cerita karangan aja. Ini ada yang nanya, sejarah singkat HBC dong. Wah, visi misinya ya. Silakan. Ya, kita dongeng juga nih. Enggak, ini cerita. Ini cerita perjalanan kita ya. Sejarah singkatnya HBC, kita mulai di Desember 2015. Waktu itu sebenarnya berdekatan atau berkaitan ketika Bursa Efek Indonesia launching program Yuk Nabung Saham ya, dan mereka launching di November 2015 dan kita juga start di Desember 2015, jadi hampir berbarengan. Kenapa kita bisa mulainya berbarengan? Karena dulu juga kita ada kenal ya, ada orang dia di orang OJK waktu itu kasih tahu pertemuan sekitar bulan Agustus sama September sama beliau, dan beliau bilang, OJK Bursa Efek mau bikin program ini nih. Nah, akhirnya kita kontak dengan Mr. Edward Lee, dan yang luar biasa Mr. Edward Lee bersedia datang pembukaan, kita bikin seminar ya di mana tuh bro? Jakarta Taman Barat, Anggrek ya? Ya kalau salah. Yang bukan sebelahnya apa? Sebelah Taman Anggrek. Sebelah Taman Anggrek. Apa sih? Udah lupa. Jarang main ke Jakarta sekarang. Pokoknya daerah Taman Anggrek lah. Jakarta Barat. Ya sebelahnya itu yang apa ini. Nah, kita mulai dari sana, kemudian sejak 2016 kita start dengan awalnya kita mengajarkan lebih banyak soal investing ya. Dan kita dipandu oleh Mr. Edward Lee ya. Dan Mr. Edward Lee sendiri sudah punya pengalaman yang sangat kompeten di dunia pasar modal, sudah 50 tahun berkecimpung di dunia pasar modal, jadi sejak muda sampai hari ini punya sekuritas terbesar di Filipina, pernah menjadi gubernur Bursa Efek, kemudian dia punya sekolah trading, Kelum, dia punya 40 trade, pokoknya sangat kompeten, makanya kita sangat percaya sama beliau, ya, sehingga ketika kita mulai, beliau yang bimbing, bahkan dia memberikan salah satu analisnya, Mr. Jason, untuk bantu kita secara intensif ya. Itu sejarah singkatnya, dan sampai hari ini puji Tuhan kita terus bertumbuh, terus berkembang ya. Visi misinya kita pengen mengedukasi masyarakat Indonesia supaya lebih melek saham. Kalau mau lebih idealis adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan buat ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, gua kalau pidato jago juga. Secara singkat sih sebenarnya kalau ditanya idealisme kita ya, kenapa kita buat komunitas saham, karena kita beruntung punya mentor-mentor yang idealis kan gitu. Mr. Edward Lee salah satunya. Kita juga punya mentor lain juga yang punya komunitas saham juga di Filipina. Jadi mentor-mentor ini yang mempengaruhi kita. Mentor-mentor kita merasa kita diberkati lah ya. Kita
kita beruntung punya mentor-mentor seperti beliau-beliau. Beliau bukan, dan bayangkan kan Mr. Edward ini kan orang kaya. orang gede gitu ya, orang maksudnya big, dia orang yang itu orang penting kan di pasar saham Filipina gitu. Lalu siapa kita, ya kan? Ya. Dan kita beruntung sekali beliau generous dengan waktunya, pengalamannya, bantu kita gitu kan, ngajarin kita, kasih kita pas kita datang dia udah siapin segala apa waktu itu materi, slides, fotokopian, ngasih kita buku gitu kan. Pagi-pagi udah mau ketemu kita gitu kan. Padahal dia nggak ada keuntungan apa-apa. Lagi siapa kita gitu kan, dia nobody gitu kan pada saat kita cuma 2 orang yang punya ide mau bikin komunitas saham gitu kan, belum tentu jalan. Ya kan? Sekarang kita mungkin bisa bilang kita punya 1.000 member ya, tapi kan waktu kita mulai nobody, kita cuma 2 orang, tapi beliau mau bantu kita. Meskipun habis itu dia setelah kita udah jalan berapa lama juga ngomong ya, awalnya saya pikir kalian mungkin nggak bisa jalan tuh. Gitu. Tapi even that ya, bahkan ketika saat itu dia juga berpikir nggak segampang itu bro, bikin komunitas saham gitu kan. Iya. Pikiran dia mungkin ya. Tapi dia tetap bantu kita dengan sepenuh hati loh. Ya waktu itu ya, padahal kita ngerti saham juga enggak waktu itu kita ya. Dia nerangin malah nerangin dead cross lah, golden cross lah, apaan waktu itu sih, aku nggak ngerti banget tuh. tapi intinya kalau ditanya kenapa kita ada HPC ya karena kita berdua diberkati punya mentor, nah, yang share ilmunya sama kita. Nah ini cara kita untuk bisa sharing dengan orang lain juga, dan kita ngerasa apalagi kita di Indonesia penting banget. Termasuk hari ini kenapa kita bicara bandarmologi bukan untuk menjelekkan pihak tertentu dan sebagainya, tapi kita ngerasa mari kita butuh edukasi yang benar gitu kan, dan kebetulan kita berdua punya mentor yang memberikan kita itu gitu. Nah kita merasa kewajiban kita lah boleh berbagi itu pada orang lain toh gitu. Ya. Dan juga mungkin karena kita background, kita suka ngajar juga bro. Ya, itu sih. Itu passionnya kita. Jadi, mau online mau offline kita seneng lah ya. Iya, senang ngajar. Dibayar nggak dibayar kita juga lakukan ya. Ya, kita suka berbagi. Kalau saya pribadi Bapak Ibu prinsipnya adalah cara terbaik belajar adalah mengajar. Ya, karena ketika Anda sudah ngajar, Anda berbagi, itu berarti Anda sudah ngerti, ya. Karena Anda kalau nggak ngerti nggak mungkin ngajar, ya. Nah, sebelum Anda mengerti, Anda belajar, ya. Anda banyak, ya. Dan saya justru banyak belajar ketika saya sharing, saya berbagi dan sebagainya. Itu nilai plusnya lah, ya, di sisi yang lain. Oke, semoga menjawab. Ya, coba lihat lagi yang lain. Aku punya pertanyaan ini bagus tentang bandarmologi juga. Bagaimana kita tahu itu bit palsu atau bit asli? Kita nggak tahu. Ya. Oke, kita nggak tahu karena kalau ngomong bit itu berarti Anda kan menganalisa order book. Itu hal yang sangat sulit untuk dilakukan karena orang yang muncul di order book adalah order yang dimasukkan orang lain. Itu setiap saat bisa dibatalkan. Itu yang suka dibilang bit palsu. Gitu. Kita nggak tahu, teman-teman. Ya kan? Kalau misalnya ada yang bilang bisa kita analisa ketahuan dari ini dan itu dan sebagainya, biasanya itu hanya karangan kok. Ya, jadi karena memang nggak bisa kita analisa orang. Jadi sistemnya pasar saham kan setiap orang boleh memasukkan order, ya kan? Dan dia punya hak untuk menarik ordernya sepanjang belum match, gitu kan? Nah, gimana Anda tahu bahwa asli atau tidak, bakal ditarik atau tidak, kecuali Anda yang melakukan atau Anda bisa baca hatinya orang, ya kan? Itu kan susah, ya kan? Hati istri kita aja kita nggak tahu, apalagi hati orang lain kan? Jadi kita nggak akan tahu. Jangan merumitkan itu, dan tidak perlu, teman. Tidak perlu untuk baca itu bit palsu atau enggak, gitu. Kenapa kita lakukan? Bahkan saya pribadi aja nggak pernah, dan kita udah nggak pernah ngapain nganalisa order book juga, gitu. Karena itu bukan information yang bukan source yang relevan, gitu, yang dan reliable. Oh, setiap saat bisa ditarik kok,
Iya kan? Perusahaan sekuritas bisa buat software yang bisa masukin order, lalu bisa ditarik sekaligus juga bisa. Ya kan? Orang bisa buat software seperti itu karena intinya adalah pokoknya kita bisa masukin order dan sebelum order itu belum match itu bisa ditarik. Nah, kalau kita mau analisa ya silakan, tapi nggak relevan gitu. Jadi itu jawabannya. Jadi kenapa kita bikin rumit? Karena sebenarnya tidak perlu. Ya, tapi oke, saya ngerti mungkin belum tahu, tapi nggak perlu benar untuk mana untuk dan juga nggak bisa kita tahu. Ya. Oke. Ya, Central Park bro, ada yang kasih tahu. Ya, dulu kita di Central Park kita dulu. Central Park ya? Udah ada Central Park waktu itu ya? Udah. Oh udah, ya. Itu kan si Mr. Edward tinggal di hotel itu yang Ya. di Central Park. Udah. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau big player seperti Pak LKH masuk atau exit sebuah saham, apakah itu bisa menjadi sebuah sentimen terhadap saham tersebut? Bisa, karena pertama beliau punya big money. Pertama, kedua dia punya banyak follower. Ya, orang dia tinggal foto aja. Saya lagi berkunjung ke sini dia foto. Wah, besok sahamnya naik. itu namanya itu namanya influencer dia. Tapi komen ya bro. Bahkan Warren Buffett juga kan rugi. Iya makanya. Ya kan? Jadi yang uangnya jauh lebih gede daripada LKH pasti, ya kan? Followernya jauh lebih banyak daripada LKH pasti, ya kan? Tapi itu aja rugi, ya kan? Dan kalau Warren Buffett ketahuan karena kan dia perusahaan terbuka tuh. Kalau LKH kan dia rugi apa untung kita nggak tahu. Personal dia. Personal, kecuali yang memang dia masukin di di perusahaan terbuka, kecatat sahamnya ya kita tahu dari harga sahamnya. Tapi kan harta dia pribadi kan kita nggak tahu. Kalau perusahaannya Warren Buffett ya kan tiap tahun mereka bikin ini annual meeting dan laporkan dan sebagainya. Juga kita tahu dan kita tahu dia bisa rugi. Ya, jadi ya itu kembali pada pandangan tambahan darmologi, bahkan dana besar sebesar Warren Buffett aja dia tetap bisa rugi gitu. Dia sama ya, tentu pengaruhnya jauh lebih besar daripada kita yang retail lah ya, tapi again jangan pikir dia mengendalikan segalanya.